Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi ketemu dengan saya Wahyu, tentunya masih di channel WHY Mata Hati. Oke, beberapa waktu ini memang agak rutin upload video ya. Ya mungkin karena sedang nggak ada banyak kesibukan yang sehingga bisa bisa punya banyak waktu dan leluasa untuk bikin video. Di video kali ini saya pengen cerita atau bahas mengenai kabut yang saya lihat sewaktu saya masih bisa melihat, teman-teman. Karena hal ini banyak sekali yang tanya ke saya, gimana mas kabutnya itu kelihatannya pas waktu kita melihat objek yang jauh, atau saat kita melihat objek atau benda yang dekat aja udah ketutup sama kabut. Terus gimana kabutnya itu bentuknya kayak apa itu. Banyak sih pertanyaannya seperti itu. Sebelumnya gini teman-teman, saya sendiri pun kalau misalkan disuruh menceritakan pertanyaan itu atau diminta untuk menjawab pertanyaan itu, saya juga bingung gimana cara neranginya ya. Ya, di video kali ini saya coba saya terangkan atau saya ceritakan menurut apa yang saya alami dan sebisa saya. Jadi kabut itu kalau yang saya alami itu terlihat saat kita ada di luar ruangan utamanya. Tapi terkadang juga waktu kita di dalam ruangan pun kita juga melihat kabut itu. Nah, kabut itu seperti apa? Nah, kabut itu seperti saat kita waktu bakar sampah, itu kan banyak asapnya. Nah, seperti itu kabutnya. Kan asap-asap itu kan jadi menutupi penglihatan kita. Jadi objek yang ada di balik asap itu kan kita juga nggak bisa lihat. Nah, kabutnya seperti itu teman-teman. Atau enggak kalau waktu kita jalan naik kendaraan malam atau pagi pas waktu dingin itu kan pasti ada kabut, sehingga kita harus menyalakan lampu kendaraan biar bisa menembus kabut tersebut. Nah, tapi kalau kabut yang terlihat oleh saya, kabut itu ya seperti asap putih atau seperti kabut saat malam atau pagi hari saat cuaca dingin seperti itu dan menghalangi pandangan teman-teman. Saya cerita, saya melihat kabut waktu dalam ruangan. Nah, saat melihat kabut di dalam ruangan, itu ya kalau misalnya saya melihat orang yang duduk di depan saya kira-kira jarak 1 meter atau 2 meter pun juga seperti terhalang oleh kabut. Seperti ada asap putih yang tipis yang menyelimuti sehingga saya pun tak bisa melihat dengan jelas orang itu wajahnya seperti apa, pakai baju warna apa, itu saya nggak bisa melihat dengan jelas. Itu seperti tertutup oleh lapisan kabut atau asap gitu loh teman-teman. Kemudian saat di luar ruangan kan cahayanya kan terik sekali ya, cahaya matahari itu entah pagi, siang atau sore atau apalah itu kan sangat terik sekali. Bahkan di luar ruangan itu kalau malam pun juga pandangan juga berkabut kalau yang saya alami. Tapi utamanya kalau siang hari ya kabutnya kayak tebel gitu loh teman-teman, sehingga saya melihat aja nggak bisa tuh apa yang ada di depan saya harus nunduk gini kalau waktu di luar ruangan dan terjadi kabut. Nunduk gini terus dihalangin pakai tangan gitu atau pakai topi ini baru kelihatan tuh jalan tuh kayak apa, jalannya belok atau gimana atau warna apa itu baru kelihatan. Tapi kalau langsung terpapar sinar matahari itu udah yang kelihatan cuma putih kabut gitu. Warna-warna benda atau warna tumbuhan atau apapun itu menjadi kalau misalkan hitam menjadi nggak hitam gelap tapi agak putih. Kalau warna hijau juga nggak bisa hijau tua, pasti hijaunya agak muda, ada putih-putihnya gitulah. Pokoknya ya seperti itu. Seperti apa ya? Ya seperti kita kalau ngelihat objek di balik asap gitulah, seperti itu. Atau melihat objek di balik kabut ya seperti itu rasanya. Dan tentunya juga kabutnya itu kalau yang saya alami bisa hilang tapi juga bisa datang tiba-tiba gitu.
itu terjadi sebelum saya terdiagnosa glaukoma, sebelum saya memeriksakan diri ke dokter. Nah, setelah periksa ke dokter pun juga kabutnya kadang-kadang masih ada juga, masih kalau di luar ruangan juga masih sering melihat, bahkan di dalam ruangan pun juga melihat kabut. Jadi seperti itu ya teman-teman, gambarannya seperti itu. Kalau masih kurang jelas ya mohon maaf karena keterbatasan saya dalam menyampaikan ya. Mungkin memang bahasa saya kurang bagus sehingga sukar untuk dimengerti teman-teman. Nah, jadi ya tetap semangat, tetap jangan takut untuk periksa mata, karena gejala apapun meskipun sama dengan apa yang telah saya ceritakan di video-video saya, itu bukan berarti secara tidak langsung mendiagnosa teman-teman bahwa teman-teman mengidap glaukoma. Bukan, karena menentukan seseorang itu untuk mengetahui apakah mengalami glaukoma atau tidak itu harus melalui pemeriksaan medis ya teman-teman. Dan saya mohon bagi teman-teman jangan bertanya ke penderita glaukoma yang lain seperti saya misalnya untuk mendiagnosa apakah teman-teman ini mengalami glaukoma atau tidak, karena sudah barang tentu kalau saya pribadi nggak akan menjawabnya dengan mendiagnosa karena itu bukan ranah saya ya. Pasti saya akan menjawabnya dengan jawaban yang belum tentu, karena kalau glaukoma itu gejalanya banyak, nggak hanya satu, nggak cuma ngelihat pelangi atau ngelihat kabut atau apa tuh. Jadi semuanya ada rangkaiannya dari glaukoma itu kalau yang saya alami. Oke ya teman-teman ya, semangat, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini ada manfaatnya. Tetap tunggu like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.